Kisah keteladanan Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, sebelum masuk Islam. Tidak diketahui pasti kapan Abu Dzar lahir. Sejarah hanya mencatat ia lahir dan tinggal dekat jalur kafilah Makkah, Syria. Riwayat hitam masa lalu Abu Dzar tak lepas dari keberadaan keluarganya. Abu Dzar yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifar saat itu, menjadikan aksi kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan sebagai profesi keseharian. Itu sebabnya Abu Dzar yang semula bernama Jundab juga dikenal sebagai perampok besar yang sering melakukan aksi teror di negeri-negeri di sekitarnya. Kendati demikian, Jundab pada dasarnya berhati baik. Kedua, setelah masuk Islam. Mendengar datangnya agama Islam, Abu Dzar pun berpikir tentang agama baru ini. Saat itu ajaran Nabi Muhammad ini telah mulai mengguncangkan kota Mekah dan membangkitkan gelombang kemarahan di seluruh jazirah Arab. Abu Dzar yang telah lama merindukan kebenaran langsung tertarik kepada Rasulullah dan ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pergi ke Makkah dan sekali-sekali mengunjungi Ka'bah. Sebulan lebih lamanya ia mempelajari dengan seksama perbuatan dan ajaran Nabi. Waktu itu masyarakat kota Makkah dalam suasana saling bermusuhan. Demikian halnya dengan Ka'bah yang masih dipenuhi berhala dan sering dikunjungi para penyembah berhala dari suku Quraisy, sehingga menjadi tempat pertemuan yang populer. Nabi juga datang ke sana untuk sholat seperti yang diharapkan sejak lama. Abu Dzar berkesempatan bertemu dengan Nabi, dan pada saat itulah ia memeluk agama Islam dan kemudian menjadi salah seorang pejuang paling gigih dan berani. Selanjutnya, yang ketiga itu menjadi sahabat Nabi. Mendapat kepercayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dzar ini ditugaskan mengajarkan Islam di kalangan sukunya. Meskipun tak sedikit rintangan yang dihadapinya, misi Abu Dzar tergolong sukses. Bukan hanya ibu dan saudara-saudaranya, hampir seluruh sukunya yang suka merampok berhasil diislamkan. Itu pula yang mencatatkan dirinya sebagai salah seorang penyiar Islam fase pertama dan terkemuka. Rasulullah sendiri sangat menghargainya. Ketika dia meninggalkan Madinah untuk terjun dalam perang pakaian compang-camping, dia diangkat sebagai imam dan administrator kota itu. Saat akan meninggal dunia, Nabi memanggil Abu Dzar sambil memeluknya. Rasulullah berkata, Abu Dzar akan tetap sama sepanjang hidupnya. Ucapan Nabi ternyata benar. Abu Dzar tetap dalam kesederhanaan dan sangat soleh. Seumur hidupnya ia mencela sikap hidup kaum kapitalis, terutama pada masa Khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan, ketika kaum Quraisy hidup dalam gelimpangan harta. Yang selanjutnya yaitu penjelasan terakhir, pelayan duafa dan pelurus penguasa. Semasa hidupnya Abu Dzar Al-Ghifari sangat dikenal sebagai penyayang kaum duafa. Kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadian Abu Dzar. Sudah menjadi kebiasaan penduduk Ghifar pada masa jahiliyah merampok kafilah yang lewat. Abu Dzar sendiri ketika belum masuk Islam kerap kali merampok orang-orang kaya, namun hasilnya dibagi-bagikan kepada kaum duafa. Kebiasaan itu berhenti begitu menyatakan diri masuk agama terakhir ini. Prinsip hidup sederhana dan peduli terhadap kaum miskin itu tetap ia pegang di tempat barunya di Syria. Namun di tempat baru ini ia menyaksikan Gubernur Muawiyah hidup bermewah-mewah.
Ia malahan memusatkan kekuasaannya dengan bantuan kelas yang mendapat hak istimewa, dan dengan itu mereka telah menumpuk harta secara besar-besaran. Nah, ajaran egaliter Abu Dzar ini membangkitkan massa melawan penguasa dan kaum borjuis itu. Keteguhan prinsipnya itu membuat Abu Dzar sebagai duri dalam daging bagi penguasa setempat. Nah, keberanian dan ketegasan sikap Abu ini mengilhami tokoh-tokoh besar selanjutnya seperti Hasan Basri, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah. Nah, karena itulah tak berlebihan jika sahabat Ali radhiyallahu pernah berkata, saat ini tidak ada satu orang pun di dunia kecuali Abu Dzar yang tidak takut kepada semburan tuduhan yang diucapkan oleh penjahat agama. Bahkan saya sendiri pun bukan yang terkecuali. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.